Aduh. Baik anak kandung maupun anak yang tua. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Swarga aja dikapling dhewe. Keluargamu jangan mlebu bareng-bareng. Jelas? Iya. Kadang anak wong ngomong ngene, iku anak mantu. Jarno ani manten anyar sakno. Sakno gondolmu pacul kono wong sapa jere sakno. Perkara adus iku gawe banyu anget. Kakno sakno sekali-kali. Kadang ibu arek-arek ngomong ngono sakno jerene lho gak salat subuh. Sakno udan-udanan nek mau teko ya dalu. Lho kok iso ngomong sakno. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi suami istri itu kadang selegende. Sampeyan sebagai keluarga kenceng. Kau ngomong sakno. Nah nyalakan lampunya. Ngono lho sing kereng titik ngono lho. Iya bener awakmu sakno ya. Lah wis. Glebosi wis. Glebosi. Tek. Entek wis. Nek iso sak keluarga iku ayo saeyok sak proyo kabeh bareng. Ojo sampean tok sing rajin. Ya Allah. Ketemu nih rezeki titik ngerocok ngono jika injil-intrit. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu dengan menjalankan sholat. Berarti dirimu sebagai pelaku. Wastabir 'alaiha. Sing sabar ya. Lho Quran ngomong ini. Extraordinary. Nek nangekno iku sabarnya di atas rata-rata. Ojo mari nangekno tul dikepuk ngene tok mari ditinggal turu maneh. Wajib turu maneh. Sekadek gak wajib turu maneh. Jelas? Lampu dinyalakno, geblak maneh, nggawa banyu sak cedhok ra upono. Sakno wong arek kadung turu angler, gak urung tambah ngelu kungko. Ya Allah, ya Allah. Lu ngono biyen kok sepakat duwe anak, lah ngono nek gak iso ndedek. Jelas? Allahu Akbar. Iya. Subhanallah. Mas yo wis pisah rumah, omah dhewe-dhewe. Sedapat mungkin sampai iso ngelingno ndok WA, monggo dielingno salat. Pak Sugeng aja ngomong. Kon mau teko karo bojomu, nggih Pak. Prosoku ndok Malang iku wayahe panen duren. Mosok kon mulai lenggang kangkung ae nduk gak nggawa apa-apa. Kok gak takok salate dhisik ya, kok takok duren. Wong bapak mara tuwa kok senengane badokan ae. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma
Salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak Saudara, saya berikan dua pengantar. Pengantar pertama yaitu diibaratkan saya nanya di tepi jalan, warung atau becak, Pak, pundi Masjid Al-Basit? Saya supaya cepat dijawab, maka sepeda motor kontak tak matikan, saya turun menuju ke orangnya. Itu insya Allah cepat dijawab. Tapi ini posisi mesin urip, wonge tetep ndukur sepeda, takok apa maneh mbek ndoding ngono tok. Insyaallah karo wonge dijawab tapi dikelirokno insyaallah. Insyaallah begitu. Kontak dimatikan, sampean mudhun, durung takok, becake sampean kek dhuwit 5.000 atau 10.000, mbak dijawabnya pol nemen. Malah tambah ditutno sampai teko nggone. Hadirin, pengantar pertama ini maksud saya, seorang raja itu kok berkali-kali memberikan contoh tidak baik kepada rakyatnya. Ketika kunjungan kenegaraan resmi, cukup buka kaca mobil, nguncalno duit, ditunggu wong-wong nek pinggir rembong. Kalau kemarin gak nguncalno duit, nguncalno souvenir, diuncalno ngene. Aku ngelus dodo, ya Allah, duwe pemimpin koyo ngene. Gak usah ngomong Quran sih. Pancasila yang mana yang cocok dengan kelakuanmu itu? Ayo, yang mana? Aku kepingin ro, ayo. Ngono ngetes wong KPK jerene gak lulus ana wong 80. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Dodo iki sesek, Pak, ndelok. Ya Allah, ya. Miris saya lihat seperti itu. Lu alu wong gak ngekei, gak nguncalno. Iya. Jelas ya? Ngapunten ya? Sampeyan aja niru, temenan. Iya. Hadiah itu seakar kata dengan hidayah. Artinya lemah lembut, sopan santun. Kok nengkei apa-apa, bungkusen lungno ya sing apik. Monggo, iya, dilungno. Ojo disawateno. Tapi sing dikei guyu-guyu senenge. Gak ya padha sampel ta ngene iki. Paham ya? Iya. Sing dipimpin ya sampel, sing mimpin ya luwe nemen. Allahu Akbar. Subhanallah. Aku ndelok kaya ngono gak telaten, Pak. Subhanallah. Iya. Cuma saya protesnya di mana ini? Begitu. Ruang geraknya protesnya di mana? Tapi gak iso ngelereni aku duduk pegawai kok. Iya. Aku pegawai dhewe. Jerakan dhewe, gak melu sapa-sapa. Jelas? Allahu Akbar. Ya. Itu pengantar pertama. Pengantar kedua, hadirin, saya habis memperoleh musibah sekaligus karunia. Orang lain mengatakan musibah, tapi sekaligus karunia kalau dinikmati. Kedua mata saya habis operasi katarak, dua-duanya. Kiri dan kanan. Jaraknya hanya 1 bulan. Kiri dan kanan. Anehnya, setelah operasi katarak, itu setengah bulan, itu tidak boleh kena air. Tidak boleh kena debu. Jadi pakai kacamata gelap. Bukan ini, kacamata gelap. Kalau kebetulan keluar. Tidak boleh dehem, tidak boleh ngeden, tidak boleh batuk, tidak boleh tidur yang setelah dioperasi. Pendek kata larangannya itu banyak. Selama setengah bulan.
Allahu Akbar. Subhanallah. Saya patuh karena itu SOP yang sudah diatur oleh dokter lewat hasil survei. Saya patuh selama setengah bulan. Begitu. Uniknya saya pahami sebagai mubaligh, maka saya dapat obat. Mungkin sebagian tak bawa. Contoh krok kerangkanya saja. Saya harus ditetesi ini itu sehari 5 kali ditetesi yang habis operasi. Sakmene iki mahal. Sakmene iki kalau tidak salah 3-4 tetes habis. Harganya 20.000. Sakmene iki lho. Iya. Padahal iki sakmene 500, iki lho 500 ya. Iki 20.000. Beda ya? Iya. Kenapa? Karena ini hasil penelitian. Ada tim yang jadi ini pakai ilmu. Ini ya ilmu ya, tapi kan banyu teko gunung ditampung terus dilakban ngono ya, begitu. Kalau ini hasil penelitian. Baik, hebatnya saya sehari kena 5 kali. Sehari itu 5 kali. Saya hubungkan dengan wudhu. Kan tadi tidak boleh kena air sehari semalam, saya harus pakai tayamum. Tayamum. Mata manusia itu butuh kena air. Allahu Akbar. Butuh kena air. Raup karo wudhu beda. Kita disuruh wudhu sekaligus oleh raup, tapi raup belum tentu wudhu. Paham? Saya denger-denger, Pak. Ya Allah, kok sehari 5 kali? Lo persis wudhu. Pak Mansur persis wudhu sehari 5 kali. Ya Allah. Kenapa? Interval waktunya tepat 4 jam. 4 jam setengah maksimal 5 jam maksimal. Ya sampai malam. Kalau dimulai jam setengah 6 ya sampai nanti jam setengah 9. Begitu. Saya analogkan ke wudhu. Ya Allah. Lah kalau wudhu sehari 5 kali, sunahnya kan 3 kali sekali wudhu. Pure. 3 kali 5, 15. Lebih banyak dari SOP-nya wudhu karena ditambah dengan sunnah. Jadi mata manusia itu butuh uli tiap hari. Gak cocok wong kepet, gak wudhu itu gak cocok blas. Oke? Hadirin, maksud saya jenengan saya antarkan ke wudhu, arahnya menjadi sholat. Ada dosen UI berujar membuat satu statement mengatakan sholat di kitab sucinya umat Islam itu perintahnya hanya 3, tidak 5. Tidak 5. Dosen UI Adi Armando. Oke, baik, Adi Armando. Nanti kita cek, kita buktikan. Kata beliau dicek di surat Al-Isra surat 17 ayat 78. Ayat 78. Nggih. Cak Asep, silakan. Dirikanlah sholat dari sunnah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dia melihat hanya terjemah tanpa lihat tafsir dan praktek Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis shalah, tegakkan salat. Liduluki syam,
Ketika matahari tergelincir berarti duhur, 1 duhur. Ila ghasaqil lail sampai malam penuh berarti isya. Wa Qur'an al-fajr, bacaan Quran yang wajib waktu fajar yakni subuh. Loh telu mean. Dia pakai ini, dia pakai ini. Ya memang telu. Panjenengan pakai ini. Oke. Pertama jenengan tak kasih jawaban, nek ketemu Armando tak kasih jawaban praktek Rasulullah 5 kali. Rasulullah uswah hasanah. Jelas? Rasulullah beda dengan raja. Jelas ya? Apalagi raja Jawa. Apalagi. Praktek Rasulullah 5 kali. Ini nanti kita bahas. Baik, saya tak tunjukkan dulu. Ada sholat telung waktu, 3 waktu, 1 dan 2 keliru, yang 3 yang benar. Pertama, Kanjeng Sunan Giri itu punya santri. Santrinya ini disuruh mengembara sampai di Lombok yang sekarang ada Mandalika dipakai balapan itu. Itu dalam rangka nyaingi Gubernur Anies mau bikin balapan mobil Formula E. Oke, baik. Santri Kanjeng Sunan ini dakwah ke Lombok sampai di sana ngajari sholat satu tok. Itu namanya step by step biar tidak berat. Pulang ke Gresik, 2-3 bulan balik lagi ke Lombok, diajari sholat lagi 1. Loh, oleh loro. Pulang ke Gresik. Lain waktu dia sana lagi diajari lagi sholat. Mau keempat meninggal. Di Lombok itu sampai sekarang ada 1 perkampungan sholat itu telu. Sudah dicek sama ahli hadis IAIN Dr. Zainuddin MZ miliknya Muhammadiyah. Benar, memang di sana ada waktu telu. Cuma 3 itu apa saja saya belum dapat bocorannya. Tidak tahu nanti satu saat saya dikirim ke sana biar nelusuri ini biar tahu. Ada sholat telu. Karena mereka nganggep ajarannya Kanjeng Sunan, santrinya. Nah ngajari mek telu tapi mereka gak ngurus. Mau keempat meninggal, itu gak tahu dicek gitu loh ya. Iya. Oke, tapi keliru. 1. Berikutnya, hadirin, yang kedua ini salah. Yang kedua ini salah, yaitu jenengan pernah dengar di masyarakat ini dari Iran, kelompok Syiah namanya. Syiah ini kalau sholat sehari semalam hanya 3, walaupun dia tidak kemana-mana. Duhur sama asar itu dijamak, walaupun gak kemana-mana. Maghrib isya dijamak 2, subuh sendiri lo 3. Paham? Iya. Jadi mereka hanya 3. Begitu. Ciri Syiah yang paling menonjol bukan itu. Ciri yang kedua yang paling menonjol. Pak Mansur tok sing tak bocorane, rabian. Iya. Nikah mut'ah, nikah kontrak pada hakikatnya haram karena itu zina. Jelas ya? Karena itu zina. Oke, baik. Hadirin, yang pertama salah, yang kedua juga salah, yang ketiga benar. Apa Pak Musa yang ketiga itu? Yang ketiga yaitu panjenengan dan saya ketika bepergian. Bepergian itu namanya safar. Orangnya disebut musafir. Selama jenengan di Semarang, selama jenengan di Bandung, selama jenengan di Jakarta menyelesaikan persoalan atau mantenan, selama di sana berapa hari, ya monggo, wong jenengan masih statusnya musafir kok. Boleh sholat di jamak, di qashar, pasangannya duhur asar, maghrib isya, subuh berdiri sendiri. Ya selama sampean masih dalam perjalanan, masih tetap statusnya musafir. Jelas? Ada yang keliru kamar,
asar dipasangno maghrib. Iya. Nemen kelirune. Jelas? Ya, subhanallah. Jadi yang tiga ini yang dibenarkan selama Anda dinyatakan musafir. Oke, jelas ya? Baik, selama musafir dalam perjalanan sampai pulang, kalau sudah di rumah ya mukimin, sudah beralih status menjadi orang penduduk asli begitu. Hadirin, untuk yang musafir biar jenengan tahu, dibuktikan oleh Al-Quran surat kita ini, insya Allah An-Nisa 101. An-Nisa 101. An-Nisa surat yang keempat. Nggih. Insyaallah. Nggih. Satu. Nggih, 101. Silakan Cak Hasim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza daratum fil ard, manakala kalian semua bergerak di muka bumi dalam arti perjalanan, apapun bentuk perjalanannya, termasuk minggat, delok bal-balan, ngelencer, marani mantenan, masih minggat itu tetap sholat. Iya, sangkan minggat itu gak sholat menurut saya. Jelas? Iya. Musafir, sampean kena iki wisani ya. Begitu. Wa idza daratum fil ard, manakala Anda bepergian di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Tidak mengapa Anda mengkosor salatnya. Artinya kebolehan, boleh, kebolehan, tingkat kebolehan. Oke? Baik. Maksudnya Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad, jangan sampai sholat ditinggalkan. Anda bepergian itu dikasih rukhsah. Rukhsah itu diskon. Mau, kalau mau monggo. Mau dikasih diskon kok gak gelem. Iya. Pak Mansur dikasih diskon gak gelem. Ngapunten, sotok begedut saja nih ya. Untuk kayak diskon kok gak gelem ya. Oke ya. Baik, sudah ketemu natnya. Sekarang balik. Tolong dikembalikan yang dituduh sholat telu. Al-Isra 78. Kembali Al-Isra 78. Al-Isra 78. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau diulang sekali lagi Cak Hasim. 78, nggih. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari terbit sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis shalah. Tegakkan salat. Ngapunten nggih. Untuk sholat itu ndak ada istilah di Al-Quran, sudah tak teliti, tak cek sakmene iki. Ndak ada Quran itu mengerjakan sholat, ndak ada. Tegakkan sholat. Tegak. Dirikan sholat. Kalau mengerjakan boleh jadi ada unsur ngelewes, males. Tapi ini tegakkan. Subhanallah. Sholat itu tegak. Jelas? Sholat gak ngelembosi. Makanya Umar itu pesen wanti-wanti, awakmu nek berangkat Jumatan mandi sesuai dengan pesan Rasulullah, mandi dulu, mandi. Habis teko pasar mau Jumatan mandi dulu. Cek gak ngantuk. Ngrungokno khutbah, ndak masjid ngincing diincer cagak, botone senden, wis alamat. Pak Mansur mulai ditakoki
Ditakoki sing wedok, "Ya, khotibe nerang nopo?" Masya Allah, gak koyok-koyok aku. Ngantuk waktu khutbah lu enake pol. Ngono sing wedok ya ngomong, "Ya ngono ya meneh balenono maneh ya." Iya. Maknanya sampean niku diseneni. Saya ndak bisa berpikir panjang ya. Kadang otak saya itu tumpul. Seorang bapak pulang bolak-balik mabuk, sing wedok ngomel. Mungkin boleh jadi blonjone ya kurang, ben mulai kok bau mabuk. Sing wedok ngomel, dilaporno sing lanang nang pengadilan. Sekarang sing wedok terancam masuk penjara. Allahu Akbar. Lho sampean delok TV itu, sampean delok. Saya sampai ya Allah, zaman kok wis molak-malik kaya ngene ya. Iya. Lah kapan amal ma'ruf nahi mungkar? Betul? Nahi mungkarnya kapan? Ini dianggap pasal KDRT. Suami ditapuki sing wedok tapi bukan materi, immateri, ditapuk gawe. Kena pasal. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hukum lho koyo ngene. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Umpama sing wedok ngomong ngene saya ndak tahu KDRT apa ndak. Ya nek sampean pancen gak kelem dituturi koyo ngene, wis terus terang meneh mari Jumatan aku oleh nang Nganjuk. Ngono niku KDRT apa ndak kira-kira ya? Iya. Saku oleh nang Nganjuk ya, biyen sampean sing njukuk aku, saiki aku oleh nang tuaku. Iya. Subhanallah. Balik ke sini. Hadirin, kalau cuma membaca teks arti Quran itu ada dua, ada tekstual, ada kontekstual. Ada tekstual, ada kontekstual. Ada yang tidak tersurat, ya begitu. Tapi tersirat di balik itu ada apa? Begitu. Hadirin, Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab ini semakin simpel semakin baik. Siji karo primbon, primbon semakin dawa semakin api. Primbon tapi ini, ya primbon. Nggak tahu saya bawa apa ndak? Saya duwe korpeane primbon 1 sampai 50 iya. Tak bawa iki ketok iya. Tak apal lo bolak-balik gak apal aku 1 sampai 50 iya. Sing apal iku 01 ya bandeng, 02 bekecot iku apal. Hadirin, mari kita selesaikan, kita urus ayat kita ini. Aqimis shalah, tegakkan salat. Aqimis shalah, tegakkan salat. Liduluki syamsi, sejak matahari. Duluk itu jamak dari akar kata dalaka. Dal, lam, kaf, dalaka. Dalaka itu artinya 3. Duluk, dalaka, arti pertama dalaka, ya. Arti pertama tergelincir. Berarti matahari di tengah, bergerak sekian inci, bayang-bayang, zuhur namanya. Itu tergelincir, zuhur. Arti kedua, dalaka. Arti kedua, menguning. Benda didirikan, bayang-bayang sama dengan panjangnya benda, berarti asar. Saat itu matahari dilihat dari alat, itu warnanya berubah mulai ke kuning-kuningan. Pak Mansur, arti kuning itu apa kira-kira? Hati-hati. Oh, lampu, itulah lampu. Saya mampir nang omahe Pak Mansur. Tak totok durung jawab, ana pelem. Bareng wonge metu, Waalaikumsalam. Pak Mansur, peleme kok wis mulai kuning. Apa artinya itu? Apa artinya itu?
mulai mateng. Nek Pak Mansur cerdas, ke ono iki engko lho ngono lho ya. Hop, kuning, kerja mulai jam 7, asar itu sudah diharapkan dapat hasil, sudah kuning. Ngapunten ya, Islam bukannya tidak kenal ngelembur, kenal. Cuma nek iso, ojo ngoyo nemen po wong dunia itu cuma sifatnya sementara. Lah kapan awakmu jamaah maghrib? Kapan ngurus masjid? Kapan ngurus umat? Nek waktu muntek mulai jam 7 sampai jam 10 bengi. Kapan ngurus umat? Ayo. Kapan ngurus umat? Kapan jiwa raga Anda bermanfaat untuk yang lain? Nek waktumu habis. Budale sadurunge subuh, mulainya jam 10 bengi. Kapan kepethuk tangga kapan? Sing cocok ngarepe omah templek ono. Kami tidak perlu bertetangga sebab kami nanti kelak kalau meninggal berangkat sendiri. Lho tulisane ngono ya. Tulisane ngono. Sebab jere Pak Mansur kebetulan wonge nyewakno ambulan, dadi ya enak, budal-budal dhewe. Dikeduk-keduk dhewe, ndelosor-ndelosor dhewe. Allahu Akbar. Ya Allah. Asar itu kuning, harapannya wis memperoleh hasil. Nang persiapan mulai adus-adus jagane maghrib. Allahu Akbar. Jadi arti kedua duluk dalaka kuning. Arti ketiga tenggelam. Seluruh tafsir ngomong begitu. Seluruh tafsir ngomong begitu. Praktek Rasulullah 5. Tidak pernah dintet jadi 3. Tidak pernah. Jadi arti yang ketiga tenggelam. Yang dimaksud maghrib. Sudah ketemu ya? Telu. Tergelincir duhur, kuning asar, tenggelam maghrib. Ila ghosakil lail, sampai malam penuh. Ghosak itu penuh, al-lail malam. Makanya dulu ada namanya film Laila. Laila itu malam, Majnun gendeng. Jadi Laila gendeng, metune bengi. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ila ghosakil lail, Isya. Malam penuh. Maghrib itu malam pertama. Belum penuh. Isya ini malam penuh. Ketika ufuk di barat itu mulai hilang. Ila ghosakil lail, malam penuh. Yang kelima, wa Qur'anal fajr, bacaan Quran wajib di waktu fajar. Yang dimaksud subuh. Yang dimaksud subuh. Sudah 5. Loh, ketemu. Jelas? Lah saya ndak pernah ketemu Adi Armando. Di awakmu prakteknya sholat piro lho ngono karepku kok ketakok ngono. Iya. Kon iku tetep 3 apa 5 lho ngono. Nah nek 5 nurut sapa wong jeremu 3 lho kene. Kalau di sini diterjemahkan hanya 3, Pak. Begitu. Jelas? Subhanallah, subhanallah. Oke ya, baik. Kalau di sini belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Oke, sekarang saya masuk. Oke, pelan-pelan. Hadirin, kemampuan saya itu kemana-mana bawa HP, WE kondektur supir bis. Jadul, kuat isin. Kalau beli nomor, beli pulsa, tak balik sebab burine ana nomere. Wong saya ndak hafal, tak kekno ngono lho. Sampai sekarang ndak hafal saya. Kecuali yang WA dicekel istri saya. Saya main-main guniku Pak, gak sepira cerdas belas gak cerdas. Gak bakat begitu. Belas gak bakat. Alhamdulillah diparingi gak bakat. Ya. Tapi nek sampean njaluk Quran judule apa?
ndok nggone ya ayo balapan. Iya. Ayo balapan. Begitu. Pak Musa gak kesepian lah. Alhamdulillah tidak. Iya. Enggak kesepian. Saya punya Allah Akbar. Ngapunten ya, orang muslim itu tidak boleh kesepian. Dirinya itu tidak pernah sendirian. Dia menyibukkan diri karena ada sinyal di atas. Tolong sampean sambung sinyal-sinyal benang kemesraan ke atas. Begitu mestinya. Pak Musa bagaimana rumusnya untuk membangun sinyal-sinyal ke atas? Ngapunten, upayakan sampean dawamul wudu, selalu punya wudu. Orang yang punya wudu, masih sepedaan kejembrot, kena udan-udanan, itu ndak akan syahadat Jawa. Syahadat Jawa itu itu syahadat Jawa. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Ini butuhnya untuk ngilingno khotib atau saya posisi di mana, saya ceramah apa enggak, hanya itu saja. Ya. Ini kayak SMS, susahnya setengah mati. Wong 3 huruf itu satu digawe ngene-ngene adik ngene. Wow, munyer saya, munyeng. Aduh, wis. Munyeng. Hadirin, sekarang jenengan saya kasih rumus urip bahwa orang yang hidupnya montang-manting itu sampean delok teko urusan salate. Nek salate keter, uripe ya sodok montang-manting. Nek salate keter, uripe ya sodok cingkrang. Sampeyan delok urusan salat. Ya. Sampeyan delok urusan salat. Subhanallah. Sebentar lagi kita buktikan dalilnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya berkali-kali ketemu orang, ketemu siapapun termasuk konsultasi. Cak, aku iki lapo uripku kok ngene. Langsung tak tebak wae. Bukan saya dukun. Sobomu kok gelek telat ditotol pitik. Kok ero, Cak? Lho ngono ya, kok ero. Ya apa? Allahu Akbar. Subhanallah. Iya. Hadirin, salat 5 itu rating teratas tertinggi, yang paling sulit subuh. Subuh. Caangon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot ira. Pesan Kanjeng Sunan Giri mantune Ampel. Kenapa yang dipanggil Caangon? Sebab Caangon ini yang dipanggil bukan kondektur, bukan presiden, tapi Caangon. Kullukum ra'in, semuanya tanpa kecuali termasuk Caangon adalah mampu untuk ngengon, memelihara, punya tanggung jawab. Rasulullah itu kecilnya angon wedhus, mengembala. Ada jiwa kepemimpinan yang dipanggil oleh Sunan Giri Caangon. Penekno blembing kuwi yang bergili-gili 5, tegakkan sholat, lunyu-lunyu penekno. Apapun kondisi dan keadaannya tetap tegakkan tanpa ada sungkan. Subhanallah. Kayak basuh dodot iro, karena kita ini sering khilaf, salah dan dosa, kayak nutup kesalahan. Subhanallah. Kanggo seboh mengkusuri, sebab siapa tahu kelak nanti sore kita sudah kapundhut gawe untuk tobat. Subhanallah. Jelas? Ya. Pak Mansur, berita terbaru Jawa Timur yang yatim piatu dan piatu tok itu tidak kurang dari 5.000. Jawa Timur. Pak Mansur, nek ana yatim berarti ndok kono gandengane ana apa Pak Mansur? Ana rondo, pelajaran lawas mosok lali rek.
Allahu Akbar, subhanallah. Jawa Timur terbaru di atas angka 5.000. Subhanallah. Subhanallah. Terus diapakno mereka? Dijarno ae. Kalau kebetulan itu kita masih minsanan, minduan ponaan, kita ikut ambil bagian untuk ngentas mereka. Kita ikut urun. Subhanallah. Dalam rangka investasi. Balik. Saya sebelum masuk materi yang tadi yang paling utama untuk di ujung akhir. Hadirin, Pak Sugeng kemampuan HP digawe terus, kemampuan untuk supaya dicas ulang butuh berapa jam biasanya? Satu hari? Habis ya? Kalau kita dengan Allah itu saya ukur kalau subuh jam 4 kurang sekian, katakan jam 4 sampai rampung subuh jam 4:04, sementara zuhurnya 11:04. Itu kurang lebih antara berapa? 7 sampai 8 jam. Berapa? 8 jam. Bagus 8 jam. 8 jam harus dicas, wis gak nutut. Jiwa manusia harus diisi, harus dicas. Harus dicas. Itu paling lama. Untuk subuh ke duhur itu paling lama. Yang lainnya agak pendek. Duhur ke asar lumayan, asar ke maghrib lumayan, maghrib ke isya semakin lumayan. Hanya sama tak kasih bocoran, asar, maghrib, isya 3 ini hampir berhimpitan. Why? Kenapa? Sapa sing iso jawab? Monggo. Cak Qasim dikai anak wedhus itu ya. Monggo. Sapa sing ngurun? Silakan. Monggo. Duit saya anyar-anyar durung ono gak tau entek kian iya. Nyumber terus. Sebab sekali saya ijol di BRI itu untuk yang ribuan itu 2 juta setahun, kantek kian. Ya keliling ini ki, kantek kian. Monggo. Kenapa asar, maghrib dan isya hampir berhimpitan? Hampir. Ayo kira-kira, monggo. Sapa sing nyoba, sapa ro baik bener. Ini ndak ada keterangan agama, ndak ada. Keterangan agama ndak ada. Sama sekali ndak ada, ndak ketemu ini. Ada yang nyoba, monggo. Waktu sibuk, aktivitas manusia. Oh gitu. Itu di mana Pak sibuk itu? Oh gitu. Ya di kota. Kalau di desa wis mulai kabeh Pak. Iya. Sementara desa sama kota banyak mana Pak? Banyak desa. Desa itu durung asar wis padha mulai Pak. Iya. Wis metingkrang ndok ngene kopine dhewe-dhewe. Ayo, yang lain nyoba, monggo. Silakan. Yes. Oh, waktu Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ya. Dinyatakan walaupun tidak pas, tapi Anda tetap layak dapat hadiah. Matur nuwun. Salaman. Hadirin, jawaban tadi masuk, terus terang masuk. Jawaban yang lebih
atau hampir bersamaan dengan itu atau di atasnya sedikit. Manusia itu menjelang sore, menjelang malam itu amat membutuhkan belayan kasih sayang dari sang kekasih. Saya ulang, manusia itu menjelang sore, menjelang malam itu butuh unsur belayan kasih sayang dari sang kekasih. Makanya kita rukuk sujud. 3 itu berhimpitan. Karena dibutuhkan jiwa. Seorang penyair-penyair kelas kaliber itu kalau bikin inspirasi itu menjelang ketika matahari mau masuk. Itu inspirasinya lebih emosional, lebih ke khayalannya itu lebih iya. Syauqi itu kerinduan yang sangat dalam. Itu diciptakan ketika Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Itu ya, bagus, masuk. Sekarang jenengan diantarkan oleh Al-Qur'an bahwa pelaku-pelaku sholat yang baik dan benar, sing penting lakonono, rizkimu tak jamin. Surat Toha, surat 20, ayat 132. Silakan. Kemudian Tuhannya memilihnya. Tuh, 132. Toha. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu dengan menegakkan sholat. Hadirin, ibu bapak saudara, sebelum memerintahkan keluarga berarti diri kita sendiri sebagai pelaku. Ibda binafsik, lakukan dirimu dahulu, baru nyuruh orang lain. Baru ring 1, ring 2, ring 3, ring dan seterusnya. Subhanallah. Jangan salah kalau rakyatmu memberikan sesuatu tambah diuncalno. Sebab awakmu dhewe waktu ngekekno di kayak makan didorong lho, kei jagung. Ya Allah. Wa'mur ahlaka bis shalah. Lakukan dirimu dahulu, baru nyuruh merintah kepada keluargamu. Subhanallah. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu dengan menegakkan sholat. Wastobir alaiha. Bukan wasbir tapi wastobir. Ziyada kharful tok. Ada tambahan huruf tok. Maknanya ketika menyangkut urusan ngilingno ngejak keluargamu sholat, sing nemen oleh sabar yo. Sebab anakmu ngono gelek mulet. Pak Mansur, pada umumnya seorang bapak punya anak berapa? Pak Sugeng, pada umumnya seorang bapak punya anak berapa? 3? Kakean. Hampir bisa dipastikan secara matematika seorang bapak hanya punya anak 2. Masih duwe 9 tapi tetap loro. Situk anake maratuwa, situk anak kandung. Baik anak maratuwa maupun anak kandung nek ditangekne sapa kadang mulet. Lah mulet iku lampune nang nyalano. Nek nangekno aja ditinggal, tunggu ana ndok sebelahe.
Waktu ditakekno iso longgo ngene, sampean tinggal geblak maneh kaya menara Eiffel. Lho, geblak maneh. Geblak. Omane sampai tinggal metu, ngimami tok jopo. Wis angler geblak. Geblak. Aduh. Baik anak kandung maupun anak yang ora tuwa. Wa'mur ahlaka bis shalah. Swarga aja dikapling dhewe. Keluargamu jangan mlebu bareng-bareng. Jelas? Iya. Kadang anak wong ngomong ngene, iku anak mantu. Jarno ae manten anyar sakno. Sakno gondolmu pacul kono wong sapa jere sakno. Perkara adus iku gawe banyu anget. Gak sakno sekali-kali. Kadang ibu arek-arek ngomong ngono sakno cirine. Lho gak salat subuh. Sakno udan-udanan nek mau teko ya dalu. Lho kok iso ngomong sakno. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi suami istri itu kadang selegende. Sampeyan sebagai keluarga kenceng. Gak ono ngomong sakno. Nah nyalakan lampunya. Ngono lho sing kereng titik ngono lho. Iya bener awakmu sakno ya. Lah wis. Ngelembosi wis. Ngelembosi. Entek wis. Nek iso sak keluarga iku ayo saeyok sak proyo kabeh bareng. Ojo sampean tok sing rajin. Ya Allah. Ketemune rezeki titik ngrojok ngono jika incil-incrit. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu dengan menjalankan salat. Berarti dirimu sebagai pelaku. Wastabir 'alaiha. Sing sabar ya. Lho Quran ngomong ini. Extraordinary. Nek nangekno iku sabarnya di atas rata-rata. Ojo mari nangekno tul digebuk ngene tok mari ditinggal, turu maneh, wajib turu maneh. Sekadek gak wajib turu maneh. Jelas? Lampu dinyalakno, geblak maneh, nggawa banyu sak cedhok ra upono. Sakno wong arek kadung turu angler gak urung tambah ngelu kungku. Ya Allah, ya Allah. Lu ngono biyen kok sepakat duwe anak, lah ngono nek gak iso ndedek. Jelas? Allahu Akbar. Iya. Subhanallah. Mas ya wis bisa rumah, omah dhewe-dhewe. Sedapat mungkin sampean iso ngelingno ndok WA, monggo dielingno salat. Pak Sugeng ojo ngomong. Kon mau teko karo bojomu, nggih Pak. Prasaku ndok Malang iku wayahe panen duren. Mosok kon mulai lenggang kangkung ae nduk gak nggawa apa-apa. Kok gak takok salate dhisik ya, kok takok duren. Wong bapak mara tuwa kok senengane badokan. Nah, iya. Aduh, berat. Salate takokno. Dadak duren. Jelas? Allahu Akbar. Subhanallah. Si Pak Mansur tak bedheki, kene apa duren kok akeh rine wis ngono tok ae. Pak Mansur tok sing jawab. Yang lain monggo ikut membantu. Ayo, Cak Kosim. Apa duren kok akeh rine? Oh, sak pirang-pirang ilang yo padha ae yo. Si apa yo? Lah apa sampean model Kartolo iku? Atas Rahman Rahim Allah di surat Ar-Rahman 55 itu diulang. Nikmat Allah yang mana yang masih kalian dustakan? Duren niku tak kei ri. Nek gak tak kei ri, kon gak uman dintekno codot. Itu Rahman Rahim Allah dari surat Ar-Rahman itu 31 kali Allah ngulang. Ya Allah, ya Allah.
Jelas? Subhanallah, subhanallah. Rahman Rahimnya Allah di situ. Allahu Akbar. Subhanallah. Terus namanya Didi. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta bayaran kepada kalian. Aku tidak minta upah. Begitu kata Allah. Malaikat pun sing nyatet gak minta bayaran. Nahnu narzukuka kata Allah. Justru kami yang menjamin rizkimu. Nek sholatmu beres. Quran sing ngomong. Sampeyan catat, sampeyan ngomong nih. Allahu Akbar. Nahnu narzukuka. Justru kami yang ngurus rizkimu. Allahu Akbar. Jelas? Kami yang ngurus rizkimu. Subhanallah. Subhanallah. Paling akhir, tapi dengan syarat tidak ada pertanyaan. Kecuali di semari ngaji sebelum saya pulang. Monggo. Karena waktunya sudah hadirin. Samen sholat itu diibaratkan persis berhadapan dengan pengundang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pakai iyyaka, kepadamu berarti berhadapan. Allah ndok kene. Allah ndok kene, berhadapan. Itu bicara langsung. Paham? Itu bicara langsung. Makanya sholat itu ojo ndelewer. Sing gagah ngono. Salat subuh seyek. Umum santriku tak jejek ae teko mburi. Salat potongane seyek. Allahu Akbar. Subhanallah. Oh, iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Ini dalam struktur nahwu namanya al-hasr, pembatas. Kalimat ini tidak umum. Mestinya kepadamu kami beribadah kepadamu. Mestinya begitu kalimat standar. Ini dibalik. Hanya kepadamu kami beribadah. Jadi Allahnya didahulukan. Jangan minta yang lain. Gitu. Jelas? Baik. Berikutnya. Paling akhir. Hadirin, saya mau ngasih contoh Mojokerto itu gampang-gampang susah. Sebab Mojokerto itu termasuk kejuaraan bupati wali kota ditangkap KPK bolak-balik. Ono sing kiai, ya ono serbane ndelewer sampai teko dengkul di penjara. Hadirin, ono masjid yang di Dewan Kemasjidan yang di kelompok saya dari Masjid Tablek itu andai kata wek sampean iki dinilai termasuk masuk 5 besar masjid ini, andai kata dalam penilaian, maka layak mewakili Jawa Timur diundang oleh gubernur di Gerahadi untuk melihat pameran kaligrafi yang itu sulit untuk dijelaskan karena kaligrafinya itu model abstrak. Pernah dibawa ke Turki, ini menggondol juara 1 kaligrafi ini. Sekarang dipamerkan di Gerahadi. Dan yang diundang seluruh takmir masjid yang sudah memperoleh sertifikat juara, termasuk di sampean ini. Di sampean ini, di tempat Al-Basit, 3 yang mewakili berangkat ke Gerahadi. Saya sudah di sana, dari wilayah sudah di sana. Ada 3 orang. Termasuk Pak Mansur ngomong sama yang lain diundang itu,
awakmu teko ta? Lho teko, Pak. Oleh undangan teko gubernur kok. Dihormati Pak Dewi iki. Aku ketoke gak teko aku, lah wong kaligrafi seni abstrak pisan, aku gak paham. Oke? Iya. Jadi Pak Mansur setengah antara datang sama tidak. Tapi belum diputuskan datang apa tidak. Sudah ya? Baik. Sholat itu memakai bahasa Arab, tidak boleh diganti. Sholat pernah diusulkan diganti oleh Roy, mantan petinju di Malang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Begitu, maunya diganti Allah Maha Besar. Maghrib Isya diganti Imam teko Madura. Bu Abo Allah Maha Raja. Iya. Rusak wis, rusak. Ajur wis. Salat itu titik komanya bahasa Arab. Tidak boleh diganti. Kalau diganti bahasa Indonesia, yang mestinya salat itu 7 menit menjadi 20 menit. Belum tentu selesai. Karena lama. Jelas? Nah, Pak Mansur ragu antara datang sama tidak sebab pamerannya abstrak. Salat itu bahasa Arab. Ngerti gak ngerti teko. Datanglah. Walaupun tidak paham, datang. Yang penting kamu datang karena itu diundang lewat adzan. Datanglah. Oke, baik. Sehingga orang yang berangkat menuju ndelok gambar pameran ini termasuk sholat ada 4. Sampai ndok endi posisi ini. 1, ngerti gak ngerti, datang. Beres. Yang penting datang. Jangan sampai mengecewakan yang ngundang. Sampai catet itu. Yang penting datang. Jangan sampai mengecewakan yang ngundang. Oke? Baik. 1, 2, dia nggak ngerti, tapi tetap datang. Selain menghormati yang ngundang, dia sambil bertanya, ya apa sih pameran kaligrafiku? Dia sambil bertanya, belajar. Jadi dia yang kedua ada unsur belajar, ada unsur ngerti. Mosok ya ono sampai yamin umur 58 tetap gak paham, ya ayo belajar. Oke, baik. Itu yang kedua. Orang yang ketiga, dia datang menghormati yang ngundang, dia paham dan tahu tentang lukisan. Jadi dia lihat lukisan itu berlama-lama, wong paham. Nikmat, wong paham. Jelas? Sampai ndak posisi kelas 3 ini insya Allah surga kecekel tangan bisa. Insya Allah surga kecekel tangan. Surga wis ada di genggaman insya Allah. Lah Nabi dan Rasul, orang as-siddiqin, para syuhada, para waliullah, para Nabi dan Rasul kelasnya di 4. 1, datang berarti hadir. Faham, ngerti, terpaku, terpukau, terpesona dengan gambar tadi itu. Sehingga kawannya datang nyeblek. Inilah khusyuk. Kawannya nyeblek. Disopo. Pak Mansur sudah lama tak yang diceblek gak jawab. Saking asiknya larut dengan adanya gambar tadi. Itu khusyuk. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian